Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bermanfaat, dan salam satu langit. Baiklah sobat YouTube, kali ini kalian akan saya ajak mengeksplor Image transmission signal is where. Mas iki warungnya sing ndi Mas? Sempat disorientasi ya. Mas, lek harapannya sampai apa Mas sebagai pelaku usaha yang kene Mas? Harapannya Viral mesti. Iso lebih berkembang. Nah, dalane barang ya. Dalane Dalane perlebar mending ya. Oh nggih, terus. kopi campur ta, Pak. Nggih. Mas niku air terjun apa namine? Engko Punten, Mas. air terjun to niku? Nggih. Jenengan warungnya buka pun pinten sasi ini? Lah iki 3 bulan. 3 bulan nggih. 3 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bermanfaat, dan salam satu langit. Baiklah sobat YouTube, kali ini kalian akan saya ajak mengeksplor yang namanya adalah Cafe Batu, tepatnya di Kecamatan Slaung, Kabupaten Ponorogo ya. Konon kabarnya kafe tersebut itu di atas gunungan ya, di atas pegunungan di Slaung ya tepatnya ya. Seperti apa ini perjalanan akan saya mulai dari Pasar Slaung ya, pastinya menuju ke arah selatan ya. Jadi memang kabarnya berdasarkan informasi itu posisi warung atau kafenya itu di perbatasan bila kita mau ingin ke arah Pacitan ya. Jadi lebih tepatnya itu tempat ngopi yang ini sangat indah ya seperti itu ya, dan masih belum banyak orang tahu ya. Dan memang ini harus kita apresiasi, harus kita support ya, salah satunya dengan memviralkan ya. Ini yang namanya Warkop Pinus Cafe Batu Slaung Ponorogo ya. Nah ini bila kalian dari jalan Ponorogo Pacitan ini ada perempatan Pasar Slaung ya, itu ambil saja jalan lurus ke selatan ya, dari arah menuju Jalan Merayan itu ya. Mungkin bagi kalian yang berasal dari daerah Balong sekitarnya itu pasti sudah tidak asing lagi ya melewati daerah sini ya. Nah setelah 2,5 kilo itu dari jalan masuk ketemu jalan cabang, ambil yang ke kiri ke arah desa Bausan ya. Nah terus ikuti jalan aspal terus sampai 3 km dari cabang, ketemu nanti warkop di bawah hutan pinus pastinya ya, karena memang daerah Slaung ini masih dataran tinggi ya, seperti dataran tinggi yang tepatnya di sisi selatan dari kota Ponorogo, provinsi Jawa Timur. Nah itu bisa kalian lihat, ini kita sudah melewati balai desa Slaung ya. Nah ini mungkin bagi kalian yang berasal dari desa Slaung dan mungkin saat ini lagi bekerja di luar negeri atau stay di luar kota dan ya sedikit kangen dengan kampung halaman, ini bisa melihat video vlog saya ya. Nah ini kita perjalanan posisi menuju ke arah warung kopi Pinus ya, yang sempat ngehit ya, dan konon kabarnya salah satu seorang apa ya, selebgram apa itu ya, pokoknya orang ternama lah, dia sempat memviralkan ini ya, yang namanya Warkop Pinus Cafe Batu Slaung ya, kecamatannya Slaung, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Seperti apakah kondisi terkini? Terus ikuti channel YouTube saya dan pastikan dukungan like, share, dan subscribe-nya. Dan lagi-lagi saya ingatkan bagi kalian yang mungkin belum pernah kesini ya, ini karena memang dataran tinggi dan bisa kalian lihat jalannya itu lumayan cukup ekstrim ya. Kanan saya itu jurang ya, dan kiri saya itu adalah area hutan pinus ya. Ini memang area seperti ini tuh daerah rawan yang namanya pohon tumbang ya. Bagi kalian yang mungkin kesini pas musim hujan, saya tidak menyarankan ya, dan tidak merekomendasikan lah. Itu kita bisa lihat karena saya itu ada bekas pohon roboh ya seperti itu ya, karena memang daerah sini tuh intensitas hujannya tuh cukup tinggi ya. Meskipun di kota itu tidak hujan ya, di atas itu kadang sering hujan ya. Waktu saya kesini alhamdulillah tidak turun hujan, dan ya nanti pokoknya kalian lihat saya sempat lah, ini depan saya itu adalah warung ya, Warkop Pinus Cafe Batu ya, kecamatannya Slaung, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Nah dan pastinya sebelum saya nanti menerbangkan drone, pastinya saya mau menyiapkan
ritual sajian saya ya pastinya adalah ngopi ya. Di sini kopinya sangat enak sekali dan kulinernya tuh khasnya adalah nasi tiwul ya. Seperti apa nanti kondisi terkini ya. Dan saya waktu kesini sempat ngobrol-ngobrol dengan salah seorang owner dari warung kopi Cafe Pinus ini ya, yang namanya adalah Mas Codot itu panggilannya ya. Mungkin bagi kalian yang daerah sini ya pastinya sudah tidak asing lagi dengan warung ini ya. Ini memang warungnya itu cukup unik ya seperti itu, dan menurut saya cukup inovatif ya ini. Dan ini merupakan sebagai bentuk unit usaha menengah pastinya milik masyarakat di Desa Slaung ya. Dan ini penggeraknya ini adalah Karang Taruna ya, jadi para pemuda desa ini dipotensialkan untuk berwira swasta ya. Dan pastinya kegiatan semacam ini kita patut support dan apresiasi ya, karena sekarang potensial desa itu tergantung masyarakatnya di setiap desa masing-masing ya. Nah ini kita coba melihat nanti, dan saya juga akan ngedrone ya seperti itu ya. Selain ngedrone dan ngopi, pastinya nanti saya akan sedikit-sedikit bertanya dengan salah satu owner di warung kopi ini ya, namanya Mas Andi atau panggilannya itu Mas Codot ya. Nah ini nanti sebentar lagi akan saya tanya-tanya bagaimana harapan-harapan untuk kedepannya ya tempat wisata ini ya. Mas, harapannya sampai apa Mas sebagai pelaku usaha yang kini Mas? Harapannya Viral mesti. Bisa lebih berkembang. Nah, dalane barang ya. Dalane perlebar mending ya. kembangnya apa, Jar? Kembang biak. Jadi memang untuk lokasi tepatnya ini warung ini di pinggir jalan ya seperti itu, dan ini adalah salah satu-satunya jalan bila kalian dari Slaung itu bila mau menuju ke Ngerayon ataupun ke Pacitan ya. Nah ini kondisinya ini depan saya itu jurang seperti itu ya, tapi pemandangannya Masya Allah sangat indah sekali bila kita ngopi dengan menikmati dan memandang indahnya pegunungan yang sangat hijau. Dan nanti kabarnya di situ tuh ada sebuah air terjun ya. Dan memang untuk harapan dari warga asli di sini tuh memang jalannya ya, akses jalannya tuh meskipun sudah aspal halus, tapi ya bagi kalian yang belum pernah ke sini selalu dimohon hati-hati ya, karena memang jalannya tuh lumayan cukup ya untuk 2 mobil ya seperti itu ya. Dan harapan saya pribadi semoga pemerintah Kabupaten Ponorogo lebih ya sedikit aware lah, memperhatikan terutama daerah-daerah pinggir selatan dari kota Ponorogo ya, tepatnya di Kecamatan Slaung, Provinsi Jawa Timur, kotanya Ponorogo ya, kabupatennya ya. Nah ini pemandangannya memang sangat Masya Allah sangat indah sekali ya seperti itu ya. Oh nggih, betul. Kopi campur ta, Pak? Nggih. Mas niku air terjun apa namine? Engko Punten, Mas. air terjun nih kok. Nggih. Tapi ya lek wong kene opo ya Mas ngarani? Ngobrol-ngobrol kan Mas? Arep tak gawe vlog Mas. Iki kancaku nge-vlog kene viral kok. Iki jenengan warungnya buka pun pinten sasi ini? Lek iki 3 bulan. 3 bulan nggih. 3 bulan, Mas. Jenenge warung batu ya Mas ya? Nggih, Batu Ndiri, Mas. Batu Dwi. Ndiri. Oh, Diri. Kecamatannya meloke Slaung ya. Slaung. Slaung. Niki lek mriko Pacitan to? Lek nginjil Nggih. terus mengke pertigaan. Nggih. Lek sing ngiri teng Rayon, sing Oh. kanan arah Pacitan. Lah nggih. Jadi dereng wonten setahun Mas nggih. Saya ngenten Mas lek niki. Oh Mas ya. Kok lek bengine buka Mas? Sampai jam 10 malam. Oh, sampai jam 10 malam, pagi buka jam? Jam 7 insyaallah. Oh, jam 7. Nah ini setelah saya ngobrol-ngobrol santai dengan salah satu atau seorang owner pemilik warung kopi ini ya, ini memang bukanya ini dimulai dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam ya. Dan alhamdulillah untuk sampai detik hari ini respon masyarakat itu cukup bagus sekali ya. Dan kabarnya bila sore itu terlihat matahari terbenam ya, karena memang di sini saat ini cuaca lagi sedang mendung ya seperti itu ya. Saya kira norno Mas, ono sing 5 juta, ono sing 10, karek merke. Ini jenis warung batu ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini posisi drone saya sudah mulai take off ya seperti itu ya. Ini kita pastinya di depan warung batu, kecamatannya Slaung, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Nah, kenapa kok dinamakan warung kopi batu ya? Karena memang saya waktu kesini tuh melewati sebuah batu ya di kiri jalan saya itu ya. Mungkin hanya untuk sebatas penamaan agar mudah dikenal dan orang tuh cepat ingatnya ya. Seperti halnya bukan seperti halnya di Jogja ya. Kalau di Jogja itu kan ada yang namanya kopi jos dicelupkan oleh batu arang, tuh bukan ya. Ini hanya cuma penamaan saja agar orang itu lebih mudah mengingat dan lebih cepat viral ya. Ya semoga saja harapan saya tempat ini
viral ya seperti itu ya. Ini karena masih baru ya, dan kabarnya di belakangnya warung ini nanti kedepannya itu akan dibangun sebuah kolam renang, dan nanti warungnya itu dipindah di tepi sisi dekat jurang itu ya, tapi di model apa itu, seperti halnya di model Tawangmangu itu ya, di model dak itu ya. Nah ini kita posisi manuver drone ya, dan bisa kalian lihat di situ pepohonannya, vegetasinya masih sangat rapat sekali, dan masya Allah sangat indah sekali ya seperti itu ya. Dan uniknya lagi warung batu ini selain posisinya itu di bawah lereng gunung ya, ini berdasarkan informasi ini di sekitar sini tuh ada yang namanya air terjun ya. Katanya Mas Andi atau Mas Sodo tadi itu yang namanya ada dua di sini air terjun, namanya air terjun Midodaren dan air terjun Juruk Joyo ya. Nah ini saat ini saya ngesut air terjun Midodaren dulu ya, karena di kiri saya itu ada pegunungan yang namanya pegunungan Midodaren, dan di situ bisa kalian lihat kiri saya tadi ada area persawahan terasiring ya. Masya Allah ini sangat indah sekali. Dari bila kalian terbang atau sore hari pas momen-momen tertentu dan kalian beruntung tidak hujan, ini bisa melihat yang namanya matahari terbenam ya pastinya. Nah itu atas itu adalah yang namanya Gunung Pringgitan ya. Gunung Pringgitan aja ketinggiannya itu sekitar kurang lebih hampir 700 mdpl ya. Mungkin benar juga warung ini ketinggiannya ya segitu ya, seperti ya, sekitar hampir 700 mdpl ya. Nah ini kita mengesut di mana ini drone saya mengarah ke persawahan terasiring ya. Ini pastinya masih di Kecamatan Selaung seperti itu ya. Jadi ada kawasan sawah terasiring ya, tepatnya masih di Kecamatan Selaung. Dan nanti saya akan mau mencoba ngesut air terjun ya. Kabarnya di daerah sekitar sini tuh ada air terjun ya. Seperti apakah view-nya? Ini kita di jarak 245 meter ya seperti itu ya. Dan ini kita di ketinggian 21 meter. Jadi bila kita ingin menghasilkan footage yang bisa dinikmati itu nggak usah perlu terbang tinggi ya. Nah ini posisi drone saya mau agak saya turunkan sedikit ya. Ini di ketinggian pastinya 20 meter, dan saya ingin mencoba mendekat yang namanya air terjun Midodaren ya. Nah ini akses untuk menuju air terjunnya itu sendiri memang cukup sulit ya seperti itu ya, karena memang katanya masnya itu kita dilewatkan sebuah hutan ya, hutan dan ya jurang pastinya sulit untuk dilewati ya. Bahkan yang pemilik warungnya itu kabarnya belum pernah belum pernah menuju ke air terjun tersebut ya. Nah ini adalah air terjun Midodaren, dan alhamdulillah bisa kita saksikan ya seperti itu dengan aerial drone saya ya. Ini masya Allah, dengan pastinya dengan drone itu pastinya kita tidak perlu susah-susah atau harus berjuang menuju ke arah air terjun tersebut ya, karena memang menyangkut keselamatan juga ya ini ya, kaitannya dengan keselamatan seperti itu ya, karena memang daerah sini tuh masih sangat alami sekali dan masih sangat belum terjamah oleh banyak orang ya. Nah itu adalah air terjun. Ini waktu drone saya zoom 2 kali ya, itu bisa kalian lihat ya, masya Allah sangat indah sekali, dan kabarnya memang meskipun tidak turun hujan pun air ini selalu deras ya seperti itu ya, karena memang dataran tinggi di Kecamatan Selaung ini intensitas hujannya itu lumayan cukup tinggi, dan ya namanya pegunungan tuh pasti ada yang namanya mata air ya. Dan mungkin bagi kalian seperti YouTube yang ingin mencari tantangan adrenalin ya, mungkin bisa saja mengeksplor air terjun tersebut ya. Tapi ya pesan saya selalu hati-hati, karena memang kawasan di sini itu masih hampir bisa dikatakan 90% itu kawasan hutan lindung dan banyak pepohonan, dan lokasinya tuh cukup curam ya, dan masih belum terjamah sama sekali oleh banyak warga sekitar ya. Nah ini kita masih ngusut di air terjun Midodaren ya seperti itu ya. Masya Allah sangat indah ya. Dan di situ bisa kalian lihat ya, ini adalah footage kawasan terasiring, yaitu kita di jarak sekitar hampir 350 meter lebih ya. Ini bisa terlihat di situ ada kawasan sawah terasiring, pastinya di atas perbukitan ya. Masya Allah sangat indah sekali dan sangat hijau ya pegunungannya ini ya.
Nah, ini saat dimana drone saya ini mau mencoba mendekat dan saya melihat ada sebuah air terjun ya. Dan menurut informasi dari warga setempat dan pemilik warung kopi Venus Cafe tadi, ini merupakan namanya air terjun Juruk Joyo ya. Nah, ini di aerial drone atau di tangkapan drone saya ini air terjunnya itu bertingkat ya seperti itu ya. Masya Allah, sangat indah sekali. Nah, ini posisinya dan bisa kalian lihat di situ. Saya nanti akan coba mendekat dan ngezoom ya. Nah, ini dengan pembesaran 2 kali pastinya ya. Bisa kalian lihat di situ air terjun, dan ini memang aksesnya itu cukup sulit ya, karena kita harus melewati sungai dan harus turun ke bawahnya itu ya langsung jurang ya. Nah, ini seperti itu ya. Ini salah satu manfaat bila kita bisa mengendalikan drone, pastinya kita bisa mengambil objek yang pastinya medannya itu sulit ya. Nah, itu bisa kalian lihat di atasnya itu juga ada air terjun kecil ya, dan di atasnya lagi itu juga ada air terjun lagi ya, gitu ya. Masya Allah, sangat indah sekali ya. Dan ini adalah karunia Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala yang pastinya patut kita syukuri dan kita jaga kelestarian alam sekitar. Salah satunya dengan cara jangan sering yang namanya buang sampah sembarangan ya. Terus apalagi yang namanya sampah plastik, karena bila kita menjumpai sampah plastik, yang dikhawatirkan itu apa seperti itu ya. Kalau biasanya di tempat hutan seperti ini kena panas itu bisa-bisa terbakar ya, dan apinya tuh merembet ke hutan sekitar. Nah, itu bahayanya dari sampah plastik ya, meskipun nggak di laut ataupun di hutan. Ini contohnya ini di hutan seperti itu ya, dan masih banyak pepohonan pinus ya, karena memang di sini hampir bisa dibilang 90% itu kawasan hutan lindung ya seperti itu ya. Dan hampir sebagian besar itu mayoritas itu hutan pinus ya. Bila hujan atau disertai angin itu sering tumbang, dan yang dikhawatirkan ya tadi bila pas waktu musim kemarau yang dikhawatirkan adanya kebakaran hutan. Nah, di sini drone saya itu mulai apa namanya kehilangan orientasi ya. Jadi dari pilot drone saya sendiri ya, ini pentingnya ini seperti ya, meskipun saya tidak mengakui kalau saya profesional ya, tapi seprofesionalnya namanya pilot drone pasti pernah merasakan yang namanya disorientasi saat menerbangkan drone. Meskipun saat kita sebelum take off itu selalu yang namanya kalibrasi kompas, kalibrasi gimbal, tapi tetap saja bila kalian sudah kehilangan orientasi ya, ini bingung, panik. Ini saya bingung saya dan mencari jalan ya, mencari jalan di mana saya tadi patokannya pokoknya ada aspal ya, jalan aspal, naik itu turun, dan saya ini masih bingung seperti itu ya. Ini kondisi waktu itu baterai itu bisa dibilang kurang dari 40%, dan kurang dari 40% ini segera nggak landing ini cukup membahayakan ya. Apalagi saat ini kondisi saya di atas 300 meter ya dari saya titik take off penerbangan drone ini ya. Kita posisi Datung Tuhum ya seperti itu ya, karena saya sempat disorientasi ya ini ya. Nah, itu mulai saat saya menemukan jalan aspal yang berkelok ini mulai sudah ketemu titik terang ya seperti itu ya. Ini tinggal saya nyari, ini saya harus ke barat atau ke selatan ya. Nah, barat atau ke timur ya, maaf. Ini saya terus belok ke barat ya seperti itu ya, atau ke kiri ya. Dan ini pun saya sempat salah orientasi lagi ya seperti itu ya. Saya bingung ini. Saya jujur, saya waktu ini posisi saya ini patokan saya pokoknya ada warung itu tadi ya. Tapi ternyata ini tuh masih di balik saya ini ya, seperti ya, di balik bukit ini. Dan perlu kalian ketahui bila kita menerbangkan dengan area obstacle yang cukup tinggi seperti ini ya, sinyal pastinya cepat putus ya. Ini waktu saya terbang ini nanti saya tampilkan ada sedikit gangguan sinyal ya. Nah, ini tuh perjalanan saat kita arah ke pulang ya ini ya. Ini arah menuju pulang, dan sedangkan saya itu harusnya berbanding terbalik ya. Harusnya ini kebalik ya seperti itu. Ini saya saat ini benar-benar disorientasi, dan saya mencoba menenangkan pikiran, mencoba menenangkan hati, dan ya saya selalu mengikuti map ya seperti itu ya. Di aplikasi di drone saya itu selalu dipadu dengan map, dan nah ini sempat putus-putus ya. Bisa kalian lihat itu gambarnya ya. Image transmission signal is where. Masih ki warungnya sing ndi Mas? Sempat disorientasi ya aku. Oh iki bener jalan iki ya. Iya. Soalnya ketutupan wit-wit ini ki. Oh iya bener, dekat Pak. Oh iya. Ini dhuwur iki. Iya. Sempat disorientasi ya Pak. Soalnya ketutupan wit-wit iki wae ternyata.
kayak gini dhuwur iki dalan iki. Dalan utama. Change transmission signal request. The aircraft battery is low. Return to off aircraft low battery. Nah, di sini saya mulai panik lagi ya seperti itu ya. Dimana saat ini baterai itu sudah lowbat ya 20% dan drone saya itu minta cepat untuk segera landing. Nah, ini otomatis return to home ya. Dan alhamdulillah di situ ternyata ada warungnya sudah kelihatan ya. Ini tadi tuh sempat sinyalnya itu krepek-krepek atau putus-putus itu karena terhalang oleh pohon ini ya, namanya medan obstacle itu ya. Jadi makanya ini pentingnya kita menerbangkan drone itu tidak asal-asalan ya, bahwa drone itu bukan mainan ya, sekali lagi ya ya. Bila kalian memahami yang namanya aturan-aturan penerbangan drone itu pasti kita tahu basicnya ya. Ini selain observasi pastinya kita harus hafal betul medan di sini ya. Ternyata tadi tuh wah, saya sangat deg-degan seperti itu ya. Tapi alhamdulillah kita sudah bisa menerbangkan drone dengan aman dan di saat baterai low ya. Nah seperti ini seperti itu ya, kita ketegangan waktu menerbangkan drone di pastinya di depan warung kopi Pines, tepatnya di Kecamatan Selaung, Kabupaten Ponorogo. Dan saya mau landing, sekalian saya mau undur diri. Saya akhiri vlog saya dari sini. Jadi tetap lang, jangan lupa dukungan like, share, dan subscribe-nya. Saya mau undur diri. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. See you, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki saiki ning kene metu kabute, Mas.